Kembali di presisi utama pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas menjelang jam pulang perkantoran dan pada sore hari ini langsung dari ruas Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, mengingat memang sudah mulai memasuki jam pulang perkantoran pada sore hari ini dan memang peningkatan juga terjadi dan kendaraan-kendaraan yang melintas di arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Kuningan ini pada sore hari ini berkisar melaju dengan kisaran berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari arah Gatot Subroto, Cawang yang akan menuju ke arah Halim maupun Kampung Melayu pada sore hari ini juga terpantau cukup ramai dan lancar. Belum terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan, namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk cukup berhati-hati, tingkatkan konsentrasi Anda ketika berkendara dan ikuti arahan petugas maupun aturan-aturan yang ada di perjalanan Anda. Dan kondisi lalu lintas dari arah tol dalam kota yakni pada sore hari ini memang juga masih relatif lancar dengan laju kecepatan kendaraan yang masih normal di kawasan ini. Namun kami terus menghimbau bagi Anda untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan selalu berkonsentrasi penuh mengingat di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga memang banyaknya perkantoran di kawasan ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa serta masyarakat pengguna jalan, Korlantas Polri dan seluruh satuan kerja lalu lintas di seluruh Indonesia sedang melakukan operasi patuh dalam rangka menciptakan lalu lintas yang aman berkeselamatan dan sudah berlangsung dari tanggal 14 hingga akan berakhir di tanggal 27 Juli 2025. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan Anda dan patuhi aturan yang berlaku di sepanjang perjalanan Anda. Demikian informasi dan juga dari Brigadir Susan. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian, selamat sore dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Rapat Koordinasi dan Pengawasan Kompolnas RI dan Polri tahun 2025 resmi dibuka. Kegiatan ini dilaksanakan di Discovery Convention Center, Ancol, Jakarta Utara pada Rabu pagi, mengusung tema membangun strategi bersama untuk respon cepat Polri dalam berbagai kasus viral dan perhatian publik dengan menjamin pendekatan profesional dan humanis. Dalam rakerwas ini turut dihadiri oleh Jenderal Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian selaku Wakil Ketua Kompolnas yang juga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Kapolri yang diwakilkan oleh Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dalam sambutannya, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian menyambut positif rakerwas dan menekankan pentingnya forum ini sebagai ajang peningkatan kinerja Polri yang responsif dalam menanggapi kasus atau permasalahan Kamtibmas melalui langkah proaktif. Nah, berkaitan dengan sistem kita yang sentralistis, masih menggunakan civilian police, kemudian ada kepolisian paramiliter, di negara yang majority atau sebagian masih banyak low class, problemnya banyak, keamanannya, ya kita bagaimana kita untuk bisa melakukan pencegahan terutama langkah-langkah proaktif agar jangan sampai terjadi penyimpangan. Kunci terkuat adalah di internal di Irwasum, jajaran Irwasum, Itwasda dengan Propam dan lain-lain. Tapi fungsi Kompolnas di sini penting sebagai mitra karena Kompolnas bukan internal Polri, tapi adalah tangannya Presiden. Pembahasan rakorwas meliputi beberapa aspek penting, diantaranya evaluasi kinerja Polri, masukan dan rekomendasi dari Kompolnas, pembahasan isu viral dan perhatian publik, laporan penanganan aduan masyarakat,
dan penguatan sinergi kelembagaan antara Kompolnas dan Polri. Sebanyak 159 peserta turut hadir dalam Rakorwas ini yang terdiri dari komisioner Kompolnas, petinggi Polri, pejabat utama Mabes Polri, hingga Polda jajaran pengembang fungsi pengawasan. Sebagai simbol sinergi antar lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan, pelindung, dan pelayan masyarakat secara transparan dan akuntabel, Wakil Ketua Kompolnas memberikan cenderamata kepada Irwasum Polri. Rakorwas 2025 menjadi momentum strategis dalam mendorong profesionalisme serta kapasitas Polri dalam merespon isu publik secara cepat, tepat, dan humanis. Melalui koordinasi yang kuat antara Kompolnas dan Polri, diharapkan terbentuk sistem kerja yang berintegritas dan lebih dekat dengan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda, Polri TV. Rapat Koordinasi dan Pengawasan Kompolnas RI dan Polri tahun 2025 resmi dibuka. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kegiatan tersebut, reporter Polri TV Aisyah Baharsyah akan memberikan informasi secara lengkap bersama Anda dengan Ketua Pelaksana Kegiatan Rakorwas Kompolnas Republik Indonesia. Baik, selamat siang pemirsa Polri TV, melaporkan langsung dari Discovery Convention Center Ancol, Jakarta Utara dalam kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi dan Pengawasan Kompolnas RI dan Polri. Dan pemirsa, guna mengetahui lebih lanjut terkait rangkaian dari giat ini, saya telah terhubung dan bersama secara langsung dengan Bapak Hoirul Anam selaku Ketua Pelaksana. Baik, selamat siang Bapak. Boleh sampaikan kepada pemirsa Polri TV terkait dari rangkaian ini dan tujuan seperti apa, Pak? Iya, kegiatan ini adalah kegiatan Rakorwas ya, rapat koordinasi pengawasan. Di situ ada Kompolnas, ada rekan-rekan Irwasda se-Indonesia, ada Bitpropam juga se-Indonesia, ada Wasidik, ada Babinsa Kamtibmas, ada teman-teman di Lantas, ya ada Humas dan sebagainya, datang semua. Kami kepingin satu hal yang paling penting, ya ini kita bisa sinergi bersama, kerja bareng untuk memastikan kerja-kerja pengawasan baik yang dilakukan oleh kami maupun dilakukan oleh rekan-rekan pengawas internal, Irwasda, Propam dan lain sebagainya bisa maksimal, bisa profesional, bisa akuntabel dan menghadirkan keadilan bagi semua. Itu inti pokok dari sini. Tadi dibuka oleh Pak Wakil Ketua Kompolnas, Profesor Tito Karnavian, Mendagri. Terus tadi juga Pak sambutan juga dari Pak Irwasum, ya mewakili Pak Kapolri. Ya, pesan mereka berdua satu hal yang paling penting, jadikan polisi ini menjadi polisi yang dekat dengan masyarakat, kerjanya bermanfaat bagi masyarakat, dan pengawasannya harus kuat. Itu yang paling penting. Baik Bapak, kita kan sama-sama tahu ya Pak ya bahwa Kompolnas ini memiliki peran. Yang pertama itu utamanya adalah membantu Presiden ya Pak ya dalam menentukan arah kebijakan Polri. Yang kedua juga terkait pengawasan dari Polri itu sendiri. Nah Pak, adakah tindak lanjut Pak dari giat ini Pak? Silakan. Ya, kegiatan ini dalam merumuskan bagaimana mekanisme kerja dilakukan untuk pengawasan secara bersama-sama, baik eksternal maupun internal. Nah, dalam konteks ini, ya tindak lanjut yang kita harapkan follow up-nya adalah kita rumuskan bagaimana cara kerjanya bersama-sama itu, ya sehingga langgam respon cepatnya cepat, langgam capaiannya juga maksimal, langgam akuntabilitasnya juga ada. Lah itu yang follow up yang kita harapkan nantinya. Makanya besok juga ada pendalaman, ada diskusi-diskusi yang memang secara lebih praksis berangkat dari pengalaman merumuskan itu semua, dan itu menjadi pegangan kita. Lah itu follow up-nya. Bapak izin terakhir, adakah harapan Pak dari Kompolnas terhadap Polri atas terselenggaranya rapat koordinasi dan pengawasan ini Pak? Silakan. Ya, harapan besarnya tentu saja pengawasan ini semakin lama semakin baik. Ya, kerjasama antara Kompolnas dan kepolisian semakin lama semakin kuat, semakin hangat gitu ya.
Karena bagi kami, ya, pekerjaan pengawasan adalah pekerjaan memastikan Polri kita semakin lama semakin bagus. Makanya tagline hari ini adalah Polri milik kita jaga bersama. Makasih ya. Baik, cukup terima kasih Bapak. Ya. Pemirsa Polri TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Hoirul Anam selaku Ketua Pelaksana dan juga anggota Kompolnas RI. Pemirsa, terselenggaranya rapat koordinasi dan pengawasan Kompolnas dengan Polri ini menjadi momentum penting dan juga strategis bagaimana nantinya kinerja Polri akan terus meningkat baik dari segi transparansi dan juga akuntabilitas. Dan diharapkan dapat terimplementasi juga dari nilai catur prasetya dan juga tribrata Polri, di mana Polri sebagai pengayom, pelindung, dan juga pelayan yang baik untuk masyarakat. Demikian pemirsa, dari Jakarta, Aisyah Barsha, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, ada pemandangan menarik dari pelaksanaan operasi Patuh Candi 2025 di wilayah hukum Polres Kebumen. Operasi yang biasanya dihindari oleh masyarakat di Polres Kebumen justru sebaliknya harus didekati. Karena banyak hadiah menarik yang disiapkan Polres Kebumen sehingga masyarakat diminta untuk tidak menghindar. Operasi yang digelar pada Selasa pagi di kawasan Tugu Laut dan Jalan Kusuma Kebumen, para pengendara yang tertib berlalu lintas tak hanya diberikan apresiasi secara lisan, namun juga hadiah menarik berupa sayur mayur segar, jamu tradisional hingga coklat. Kegiatan menggandeng sejumlah stakeholder ini disambut hangat oleh masyarakat pengguna jalan. Kapolres Kebumen AKBP Eka Baasyid Syamsuri dalam keterangannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu menghindari operasi yang digelar oleh jajarannya. Justru menurutnya akan banyak reward yang diberikan kepada warga yang tertib saat berlalu lintas. Kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Patuh Candi 2025. Ya. Jadi operasi Patuh Candi ini akan terlaksana dari mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025 ya. Dengan sasaran untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas tentunya ya. Sehingga dengan adanya operasi Patuh ini kita laksanakan kegiatan-kegiatan preemptif dan penegakan hukum lalu lintas secara humanis. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan operasi Patuh Candi 2025 di Kebumen ini angka laka lantas dapat kita minimalisir. Demikian. Ada pesan untuk masyarakat terkait operasi ini kita? Ya, tentunya pesan untuk masyarakat dalam rangka operasi Patuh Candi 2025 ini, saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan kegiatan tertib berlalu lintas dalam berkendaraan bermotor di jalan raya. Ya, lakukan langkah-langkah untuk menghindari angka kecelakaan lalu lintas ya, karena dengan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas itu sendiri akan meminimalisir tentunya angka dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Kita menjunjung tinggi Kamsel Tipcar Lantas dalam rangka operasi Patuh Candi 2025. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.